Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini kembali saya membahas salah satu partai di turnamen Tata Steel 2021. Kali ini yang akan kita bahas adalah partai dari Anies Giri dari Belanda saat melawan Aryan Tari yang satu negara dari Magnus Carlsen yaitu Norwegia. Unggul jauh dari elo rating dan pengalaman, Anies Giri menggilas kelemahan dari langkah-langkah lawannya menjadi sebuah kemenangan. Oke, langsung saja kita lihat keseruan partainya. Anies Giri memegang putih dan Aryan Tari memegang hitam. Anies Giri memulai permainan dengan E4, Tari membalas E5, kiri kuda F3, dan direspon Tari, kuda C6. Kiri mengembangkan gajahnya, menekan kuda. Tari mengembangkan kuda, sekaligus mengancam pion, dibalas D3, gajah C5. Kiri melakukan pertukaran pertama, ya gajah pukul kuda dan balik dipukul pion. Kiri mengamankan rajanya dengan rokade pendek. Gajah G4 memaku kuda, menyebabkan posisi kuda putih menjadi canggung dan tidak dapat kemana-mana. Kiri mencoba mengusir kuda itu dan gajah pun mundur dengan tetap mempertahankan pin. Dibalas G4 mengancam gajah, langkah yang sebenarnya juga beresiko karena membuat pertahanan raja menjadi longgar dan terbuka. Aryan Tari bermain berani dengan bermain kuda pukul pion, mengorbankan kuda dengan kompensasi 2 pion dan pertahanan raja lawan menjadi terbuka. Pion balik mengambil dan balik dipukul gajah. Gajah E3 menawarkan pertukaran gajah. Aryan Tari menolak dan gajah pun mundur. Raja G2 memberikan ruang untuk benteng, dibalas F5. Menteri E1 menghindari pin sehingga kuda dapat bergerak. Segera kuda ini dipukul gajah dan balik dipukul raja. Sepintas posisi raja ini sangat riskan, berada di depan, terbuka dan rentan akan badai pion hitam. F4 mengancam gajah. Setelah gajah mundur, hitam bermain agresif dengan memajukan pion G5. Kiri bermain gajah C3 menekan pion. Gajah F6, kuda D2, menteri E7. Putih bermain benteng H1 dibalas H5 dengan maksud memajukan pion-pion sayap rajanya. Raja E2, G4, F3, G3. Hitam terus memajukan pionnya. Raja ke F1, H4. Lihat betapa ngerinya badai pion hitam. Tapi putih memiliki solusi dengan bermain benteng H3 dengan maksud menghalau pion H maju. Benteng ini cukup aman di posisi ini karena lawan sudah tidak memiliki gajah petak terang dan kuda untuk dapat menyerangnya. Aryan Tari melanjutkan A5 dibalas A4, B6, Raja G2. Sekarang posisi rantai pion sayap raja menjadi macet dan ini malah membuat aman raja putih. Apalagi dengan adanya benteng H3 yang tak tergoyahkan karena hitam sudah tidak memiliki kuda dan gajah petak terang untuk menekan benteng H3. Oke, kita lanjutkan. Hitam bermain C5, menteri B1, raja F7, B3, benteng A ke 8, kuda C4, raja G6, menteri B2, menekan pion E5, benteng H5, benteng A ke H1, dan benteng D ke H8, menteri A1, raja G7, gajah B2, raja G6, menteri B1, benteng D8, menteri E1, raja G7, menteri A1, benteng D ke H8, kuda A3, raja G6, kuda B5, gajah G7, kuda C3, menteri D8, kuda E2 dengan maksud memukul pion F4. Apabila dipukul, maka putih balik memukul gajah G7 dan benteng hitam bereaksi melindungi. Menteri G1, menteri D6, menteri C3, C6, menteri C4, benteng ke H8, gajah A3, menteri F6, menteri A6 mengancam pion B6 di backup benteng dan putih memainkan
Gajahnya ke C1, gajah H6, kiri memainkan menterinya ke A7 mengancam benteng. Menteri turun membackup benteng. Dan gajah B2, menteri C8, sebuah langkah yang tampaknya blunder, menghilangkan pengawalan terhadap peta E7. Segera menteri putih melakukan penyusupan lebih dalam ke peta E7. Pada posisi ini kembali Tari melakukan langkah blunder dengan bermain gajah F8, menghilangkan pengawalan terhadap pion F4. Kiri melihatnya sebagai sebuah blunder dan menghukum dengan langkah pengorbanan. Ya, kuda pukul pion. Sampai di sini hitam menyerah. Karena dipukul atau tidak dipukul, hitam tetap akan mengalami kekalahan. Apabila kuda ini dipukul, maka putih dapat melanjutkan menteri ke F6 skak, raja H7, menteri F7 skak, raja H6, menteri kali F4 skak, raja ke G6, menteri F6 skak, raja H7, menteri F7 skak, raja H6, gajah C1 skak, ditutup benteng, dan benteng kali H4 skak mat. Atau dalam posisi ini apabila kuda tidak dipukul, misalkan memainkan menteri ke H6, putih tetap melanjutkan menteri ke F6 skak, raja H7, menteri G6 skak, raja H8, gajah kali E5 skak, dipukul balik dengan benteng. Benteng mengambil H4 skak, ditutup benteng. Benteng kali H5 skak, ditutup gajah, dan benteng kali gajah skak mat. Sobat catur semua, dalam partai ini dapat kita lihat bahwa betapa Anies Giri mampu membaca kelemahan walaupun sekecil mungkin dalam posisi yang sepertinya macet dan mengarah ke draw. Anies Giri menggiring lawan ke arah posisi yang membuat lawan menjadi blunder. Bagaimana kita lihat Anies Giri mampu mengubah pion bebas hitam yang tadinya seperti sebuah kekuatan lawan, tapi diubah menjadi sebuah kelemahan. Demikianlah partai penuh pelajaran antara Anies Giri versus Aryan Tari di ajang turnamen Tata Steel 2021. Selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya gajah ke H1, hitam bermain D3, raja G2, raja E4, dan raja G3 skak mat. Oke, dan selanjutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.